Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rizky Silvana dari kelas KPID dengan NIM 0101203034. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori-teori komunikasi, yaitu teori komunikasi secara lisan. Secara umum, komunikasi adalah penyampaian suatu informasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa berupa dengan gagasan, ide, ataupun informasi yang lainnya. Biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Poin pentingnya adalah sama-sama tersampainya pesan melalui orang yang berbicara dengan lawan bicaranya, lisan. Komunikasi secara lisan adalah komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau lawan jenisnya secara langsung dan tidak ada pembatasnya. Ini terjadi apabila orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan melakukan berdialog ataupun bisa melakukan rapat dengan rekan-rekan yang lainnya juga. Ini juga terbagi atas dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi secara langsung seperti WA, video call, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung merupakan komunikasi yang memisahkan antara kedua belah pihak. Namun tujuannya tetap sama, yaitu sama-sama berkomunikasi. Komunikasi secara lisan itu adalah memiliki tatap muka atau memiliki hubungan face to face. Maka jika hal ini sudah terjadi, maka hal tersebut adalah termasuk komunikasi secara lisan, adalah terikat pada ruang. Nah, proses komunikasi ini terikat pada ruang atau bisa disebut komunikasi secara lisan itu tidak dipisahkan antara orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan dalam mementingkan penampilan. Orang yang ingin berbicara dengan orang lain seharusnya mementingkan atau memikirkan penampilannya agar orang yang mendengarkannya lebih tertarik untuk mendengarkan secara utuh dan keseluruhan apa yang dibicarakan oleh si pembicara. Komunikasi lisan. Yang pertama itu adalah komunikasi lisan secara langsung. Nah, komunikasi lisan secara langsung ini yaitu antara si pembicara dan si pendengar itu tidak memiliki pembatas, tidak memiliki jarak atau alat media manapun. Komunikasi lisan secara tidak langsung, yang mana komunikasi ini dilakukan oleh si pembicara dan si pendengarnya melalui alat media seperti telepon, komputer, kalau sekarang tuh media Zoom dan lain sebagainya. Tentunya komunikasi lisan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari komunikasi lisan itu adalah komunikasi ini biasanya lebih detail atau orang yang menyampaikannya itu bisa mengetahui bagaimana dalam komunikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama pada komunikasi secara lisan yang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Komunikasi secara lisan memiliki kelebihan yaitu si pembicara bisa menjelaskan apa yang dibicarakannya secara detail dan jelas, dan partisipasi dalam pembicaraan secara lisan ini lebih akurat dan lebih besar. Komunikasi secara lisan adalah biasanya seseorang yang tidak kenal dengan lawan jenisnya atau lawan jenis berbicaranya lebih canggung menjelaskan atau menyampaikan pesannya, sehingga partisipasi lebih sedikit dan lebih kecil dibandingkan dengan komunikasi secara langsung yang berlebihannya. Komunikasi secara langsung yaitu yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu apa itu materi yang akan kita sampaikan. Seperti misalnya kita mempresentasikan pengajaran apa yang kita ajarkan atau apa yang kita sampaikan pada teman-teman melalui media Zoom atau secara langsung. Nah, kita di sini juga harus mementingkan apa itu dan bagaimana materi yang akan kita sampaikan sehingga lawan bicara kita mengerti dan lebih memahami apa yang kita bicarakan. Terakhir adalah intonasi dan artikulasi. Dalam berbicara secara lisan, intonasi dan artikulasi sangat penting ketika berbicara di banyak orang. Karena dengan memiliki intonasi dan artikulasi, orang dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Bisa saya sampaikan, saya Fatur Rizky Silvana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua adalah kemampuan berbicara. Dalam komunikasi, dinilai tidak hanya kecerdasan seseorang saja, namun kemampuan berbicaranya sangat dinilai dan sangat menentukan bagaimana keadaan kedepannya ia berbicara. Itu yang ketiga adalah kita tidak bertele-tele dalam menyampaikan suatu informasi kepada lawan jenis bicara kita. Karena jika dengan kita bertele-tele menyampaikan pesan atau
informasi yang disampaikan kepada lawan jenis bicara kita dengan bertele-tele, maka mereka akan cepat bosan sehingga mereka tidak memperdulikan apa yang kita bicarakan. Nah, percaya tidak percaya, percayaan diri seseorang itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau komunikasi lisannya. Jadi jika seseorang tidak percaya diri kepada dirinya sendiri, maka semua akan berantakan dan presentasi pun akan hancur. Karena ia tidak percaya diri sendiri, bagaimana dengan komunikasinya?